mengucapkan selamat pagi dan shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali pada renungan kita pada pagi hari ini, Jumat 8 April 2022. Sebelum kita memasuki renungan singkat kita pada pagi hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini, sehingga kami semua dapat beristirahat dengan tenang dan dapat bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat kembali. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ini. Urapi kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami semua dapat memahami dan mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Renungan kita pada hari ini kita ambil dari Yesaya 25 ayat 6-10a. Dan sebagai ayat nasnya kita ambil ayat yang ke-9 yang demikian. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Renungan kita pada pagi hari ini kita beri judul Pengharapan Sejati. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menghitung berapa kali kita berkedip dalam 1 menit? Ternyata kita berkedip 15-20 kali per menit. Jadi rata-rata setiap 4 detik sekali manusia berkedip untuk membersihkan dan membasahi lensa matanya. Berapa kali dan berapa jumlah kita menghirup oksigen setiap hari? Semua diatur oleh Tuhan. Apakah semua itu atas perintah pikiran manusia? Tentunya tidak. Semua itu sudah dirancang oleh Allah agar manusia terjaga kesehatannya. Yesaya adalah seorang nabi yang diutus Allah. Di zaman kerajaan Israel terpecah menjadi 2 bagian, Israel Utara dan Israel Selatan. Yesaya diutus agar bangsa Israel memiliki pengharapan bahwa Allah akan menolong mereka memuliakan kerajaan bangsa Israel. Seberat apapun kehidupan yang dirasakan oleh umat Israel, Allah tidak pernah tinggal diam. Allah selalu mengiring perjalanan umat Israel, bahkan sampai di zaman milenial sampai sekarang ini. Karena itu umat Israel sampai sekarang ini pun masih disiplin menjalankan tradisi keagamaan mereka, karena mereka memiliki pengharapan yang besar akan pertolongan Allah. Bagaimana dengan kita? Sejak adanya wabah COVID, semua orang di dunia ini merasakan penderitaan. Contohnya, kita tidak bisa bebas keluar seperti dulu. Harga produksi pertanian anjlok karena tidak bisa diserap pasar. Anak-anak sekolah tidak bisa belajar secara bersama-sama. Perusahaan banyak yang mengurangi jumlah pekerjanya. Tapi untunglah semua ini setelah kita lalui, dan kita berharap hari demi hari keadaan kita semakin membaik. Tentu penderitaan ini membuat manusia tertekan atau bisa juga mengalami yang namanya depresi.
Lalu, kepada siapakah manusia harus menggantungkan hidupnya? Semua orang di dunia ini mengakui bahwa hanya kepada Tuhan Allah sajalah manusia bisa menyandarkan hidupnya. Karena itu, di masa-masa tersulit dalam hidup ini, dekatkanlah diri kepada Tuhan, maka akan ada pertolongan. Dan pada saatnya nanti, ketika badai sudah berlalu, pasti kita akan melihat sinar kemuliaan Tuhan bersinar dalam kehidupan kita. Banyaklah berpegang pada Tuhan, bukan berpegang pada Allah-Allah yang lain yang menjanjikan banyak kehidupan enak di dunia ini, tetapi pada dasarnya itu akan menjebak kita ke dalam dunia kegelapan. Tuhan selalu menolong kita di dalam setiap kita mengalami kesulitan. Tuhan tidak pernah menghitung berapa dan apa yang Tuhan berikan kepada kita selagi umatnya mau berserah dan minta pertolongan kepada Tuhan. Maka kita harus senantiasa setia dan selalu berpegang teguh pada Tuhan, setia sampai akhir dalam keyakinan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, renungan singkat kita pada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas sehari-hari, marilah kita tutup renungan singkat kita pagi hari ini dalam berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas renungan singkat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi pembelajaran hidup pada kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kami mengalami kesulitan. Seberapapun sulit yang Tuhan berikan, kami yakin Tuhan pasti menolong kami. Tuhan, sementara kami akan beraktivitas sehari-hari, berkatilah kehidupan kami sehari-hari, agar kami senantiasa berjalan pada jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua ini kuserahkan hanya dalam nama-Mu dan kuasa-Mu. Amin. Baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya marilah kita pujikan Kidung Jemaat 445 bait pertama dan yang kedua. Terima kasih, salam sehat selalu, Tuhan menyertai kita semua. Selamat pagi, amin.